Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Semua hal itu ada kemungkinannya. Dan untuk menuju kesuksesan, untuk menuju apa yang kita cita-citakan, tentu kita harus berpikir bahwa mungkin saja dan kemungkinan itu lebih banyak ketika kita mau bekerja keras, kita berjuang sekuat tenaga, konsisten dan juga selalu berdoa. Berdoa, bersyukur, eh, berdoa, berusaha, bersyukur itu menurut saya. Dan ini adalah cerita kehidupan anak manusia ya. Semuanya kalian dan saya tentu pasti mempunyai cerita kehidupan masing-masing. Dan setidaknya coba kita lihat ini pada saat Rara menceritakan kehidupannya dari awal sampai sekarang. Semoga dengan cerita ini kita bisa menjadi motivasi, menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi semangat kita semuanya bagaimana dia sampai sukses seperti itu, sampai ada di panggung yang begitu besar, yang bisa terkenal sampai se-Indonesia. Bagaimana bisa seperti itu? Apa yang dia lakukan? Dan ya Pak, langsung kita lihat saja. Inilah ceritanya. Tapi sebelum itu siapkan tisu dulu ya. Pasti akan meneteskan air mata bro. Lihat ceritanya nih. Ada seorang anak perempuan. Anak pertama dari dulunya itu keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya sakit keras selama kurang lebih 14 tahun. Dulunya bekerja sebagai guru mengaji tradisional di kampungnya dan dibayar seikhlasnya. Ibunya yang bekerja banting tulang menggantikan suaminya. Jadi pemulung, asisten rumah tangga, ikut catering juga, bahkan jualan keliling pun ibunya lakukan agar bisa mencukupi kehidupan keluarganya sehari-hari. Itu adalah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh ibunya untuk memberikan makanan yang cukup untuk keluarganya. Dalam keadaan kekurangan menjadikan anak perempuan ini berpikir keras. Kelak jika telah lulus sekolah, apa yang harus dilakukan agar keluarganya ini dapat hidup dengan layak? Suatu ketika saat waktu itu sore-sore menonton televisi dengan terbata-bata, ayahnya ini berkata, "Nak, ayah ingin melihatmu di panggung itu." Sontak membuat gadis ini terbelalak, seperti tak percaya ayahnya mengatakan hal itu. Bertahun-tahun berlalu. Dikarenakan kondisi keuangan yang tidak mencukupi, membuat ayahnya ini penyakitnya semakin parah. Sementara ibunya selalu bekerja ekstra untuk membeli obat yang terbilang cukup mahal bagi keluarga ini. Di tanggal 21 November 2017 adalah hari di mana anak itu mencoba untuk berikhtiar mengikuti audisi ke kota besar. Bermodal hanya membawa uang 50.000, anak ini nekat pergi meminta izin kepada ibu dan ayahnya. Sang ayah pun hanya mengangguk dikarenakan sudah tak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. Hari-hari pun berlalu. Sembari menunggu kabar, anak perempuan ini dan juga ibunya semakin hari semakin sedih melihat kondisi ayahnya ini bukannya sehat, malah semakin parah. Dalam hati gadis ini berkata, semoga ini bisa menjadi kesempatan untuk membahagiakan kekeluargaanku. Tibalah hari pengumuman. Sore hari tanggal 4 Desember 2017. Anak ini dinyatakan lolos audisi. Ibu yang mendengar pun mengucap,
Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih nak. Seraya meneteskan air matanya. Tapi tidak dengan ayahnya. Anak ini menghampiri ayahnya yang hanya terbaring kaku. Dengan nada pelan, anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, alhamdulillah, berkat doa dan juga perjuangan yang sudah dilakukan, saya akhirnya bisa lolos. Sebentar lagi saya akan berangkat ke Jakarta untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Semoga ayah cepat sembuh ya." Ayahnya hanya bisa meneteskan air mata dan juga mengangguk pelan. Tapi hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Karena subuh tanggal 5 Desember 2017, ayahnya meninggal dunia. Mbak disambar petir, dia merasa terpukul, dia merasa tak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia tahu Allah sangat menyayangi ayahnya, lebih dari dia menyayangi ayahnya sendiri. Sampai saat itu, anak ini masih menyimpan rasa penyesalan. Dan anak itu tetap untuk belajar. Belajar untuk ikhlas dengan apa yang sudah terjadi padanya. Dengan perjuangan dan juga doa dari orang tua, sekarang perempuan itu berdiri di harapan kalian semua. Semoga yang hadir di sini sudi memberikan doa untuk ayah saya. Dan insya Allah ayah saya sudah bahagia di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berusahalah sampai kalian tidak lagi merasakan sakitnya kegagalan. Saya Rara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi saya jadi meneteskan air mata bro jadinya ya. Begitu terharu ya. Terharu dengan, ya banyak sih ya sebenarnya ini cerita-cerita seperti itu. Terjadi pada kita semuanya, terjadi kepada saya, terjadi kepada kalian semuanya. Tapi yang membuat kita lebih positif ya, ketika di saat-saat seperti itu keadaan-keadaan yang seperti itu, tapi ini semangat untuk lebih maju, semangat untuk meraih cita-cita itu lebih besar itu. Dan ya semoga videonya ini menjadi video Rara ini, dari cerita Rara ini bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi contoh ya, di keadaan apapun, di suasana apapun, ketika kita mau berikhtiar, kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita mau keluar dari lubang itu, maka kita akan bisa seperti Rara ya. Tapi tidak semudah itu juga, itu membutuhkan mental yang kuat, membutuhkan konsistensi, membutuhkan lahir batin harus benar-benar bisa, dan juga program yang tepat juga seperti itu. Keren banget. Dan itu mungkin jalannya Rara seperti itu, dan kita tentu mempunyai jalan masing-masing. Ya, kita mempunyai jalan masing-masing, dan maknanya dari video ini tadi ya, bahwa begitulah manusia, dinamika manusia.
awal tadi sudah saya jelaskan, sudah saya ngomong bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Seandainya pada saat itu Rara down, saat sakit bapaknya sampai tidak ada bapaknya dan ibunya, dan dia hanya diam saja, dia tidak melakukan sesuatu, tidak daftar ke salah satu ajang pencarian bakat, itu tidak mungkin Rara sampai seperti itu. Itulah dari situ buktikan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Semua hal mungkin ya. Dan semua hal itu harus dicoba dulu. Gitu menurut saya begitu, bro. Saya pengen nangis ya. Tapi mau nangisnya udah tua begitu ya. Ya. Oke, mungkin bisa jalan. Terima kasih ya sudah menyimak video ini teman-teman semuanya ya. Harapannya video ini bisa menjadi inspirasi, video ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Harus tetap berjuang, harus tetap tegar, harus tetap konsisten, harus tetap menuju ke cita-cita dalam keadaan apapun. Itu menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.